Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala aidan, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia ucapkan ucapan yang jujur, ucapan yang benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki urusannya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sungguh ia akan mendapatkan nikmat yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak disebutkan kisah-kisah umat terdahulu. Hingga sepertiga Al-Quran berisikan akan kisah-kisah. Berapa jemaah? Sepertiga Al-Quran berisikan akan kisah-kisah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah jazza al-Qur'ana salasata ajza'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi Al-Quran menjadi 3 bagian. Berapa jemaah? Menjadi 3 bagian. Faja'ala qul huwallahu ahad juz'an min ajza'il Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan surat Al-Ikhlas satu bagian dari 3 bagian tersebut. Apa maksudnya? Apa maknanya? Maka sebagian ulama mengatakan sulusun tauhidun, yaitu sepertiga pertama Al-Quran itu berisi akan tauhid. Apa isinya jemaah? Tauhid. Nama-nama Allah, sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa thuluthun qisasun. Kemudian sepertiga yang kedua, Al-Quran itu berisi akan kisah-kisah. Oleh karenanya kita dapati di dalam Al-Quran kisah-kisah amat sangat banyak. Wa thuluthun amrun wa nahyun. Dan sepertiga yang ketiga yaitu berisi akan perintah dan larangan.
halal haram yang Allah tetapkan, berisi akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi inilah 3 kandungan Al-Qur'an secara umumnya. Apa yang pertama tadi jemaah? Sepertiga tauhid. Sepertiga kedua kisah-kisah. Sepertiga berikutnya ahkam, hukum-hukum, perintah, larangan, halal, haram yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an. Di antara tujuan atau faedah Allah Subhanahu wa taala sebutkan banyak kisah di dalam Al-Qur'an, yaitu untuk kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Pelajaran keimanan, pelajaran bahwasanya umat-umat terdahulu yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman, mereka kufur nikmat, maka sungguhlah mereka Allah binasakan. Allah hinakan mereka karena sebab kekufuran mereka. Begitu juga kita mengambil pelajaran kaum yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka sungguhlah kaum tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan, Allah berikan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-111. Surat apa jemaah? Yusuf 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka, kisah-kisah umat terdahulu itu terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya, bagi orang-orang yang mau berpikir. Lihatlah kaum yang beriman, Allah berikan kebahagiaan, keselamatan. Lihatlah kaum yang kufur, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah azab mereka, Allah hinakan mereka. Maka ini diantara faedah kisah-kisah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Begitu juga faedah yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ini menunjukkan akan kebenaran kenabian Rasulullah SAW. Rasulullah tidak hidup di zaman mereka. Rasulullah tidak hidup bersama mereka. Akan tetapi bagaimana Rasulullah SAW bisa menerangkan cerita-cerita mereka? Tidak lain karena wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kisah-kisah ini Allah sebutkan dalam Quran. Begitu juga disampaikan oleh Rasulullah SAW, menunjukkan kebenaran mukjizat kenabian Rasulullah SAW. Dan itu Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ali Imran ayat ke-44. Surat apa jemaah? Ali Imran ke-44, ya, ayat ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik." Itulah bagian dari kabar-kabar gaib yang kami terangkan, kami sampaikan kepada engkau wahai Muhammad. Berarti kabar-kabar umat terdahulu, cerita umat-umat terdahulu, ini kabar gaib tidak? Iya. Kita tidak hidup bersama mereka. Kita tidak hidup sezaman dengan mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kabarkan kabar-kabar gaib tersebut kepada Rasulnya hingga sampai kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Maka sungguhlah engkau wahai Muhammad dan kaummu sebelumnya belum mengetahui akan kisah-kisah tersebut. Allah ceritakan, Allah sampaikan melalui wahyunya, maka Rasulullah dan umatnya mengetahui akan kisah-kisah tersebut. Nah, jadi kisah-kisah ini Allah sampaikan untuk menunjukkan kebenaran kenabian mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Begitu juga kisah-kisah yang kita dapati di dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita mengetahui kisah tersebut, bahwasanya dakwah para nabi dan rasul dari yang pertama hingga terakhir dakwah mereka sama. Dakwah apa itu jemaah? Dakwah tauhid. Beribadah hanya kepada satu Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah di dalam surat Al-A'raf ayat ke-59. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh? Faqala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, kata Nabi Nuh, beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dakwah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah tauhid. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surat yang sama, yaitu surat Al-A'raf ayat ke-65, dakwah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud Allah utus kepada kaum apa jemaah? Kaum? Siapa yang tahu? Kaum Ad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila 'adin akhahum huda. Dan kami utus kepada kaum Ad, yaitu saudara mereka senasab Nabi Hud alaihissalam. Apa yang dikatakan Nabi Hud kepada kaum Ad? Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, sesembahan satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar. Jadi dakwah Nabi Nuh dengan Nabi Hud sama tidak jemaah? Sama. Ucapannya sama, mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Begitu juga dakwah Nabi Saleh alaihi salam, diutus kepada kaum apa jemaah Nabi Saleh? Kaum Samud, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila Samud akhahum salihah. Dan kepada kaum Samud kami utus dari saudara mereka senasab, yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Apa yang dikatakan Nabi Saleh kepada kaumnya? Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada sesembahan bagi kalian, sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaum apa jemaah? Madyan. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Dan kami utus kepada kaum Madyan, yaitu nabi mereka dari golongan mereka, dari nasab mereka, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Apa yang dikatakan Nabi Syuaib? Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar. Tidak ada bagi kalian sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah Nabi Nuh, dakwah Nabi Hud, dakwah Nabi Saleh, dakwah Nabi Syuaib, dan nabi-nabi yang lainnya itu sama. Apa itu dakwahnya jemaah? Tauhid, yaitu mengesahkan Allah, memeruntukkan ibadah hanya untuk Allah dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabi yang lainnya. Maka dari kisah-kisah ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, begitu juga melalui lisan Rasulnya
kita mengetahui bahwasanya misi dakwah para nabi dan rasul yang pertama hingga yang terakhir yaitu menegakkan tauhid, tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara kisah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu 3 orang dari Bani Israel. Apa jemaah? Kisah 3 orang dari Bani Israel. Siapa itu Bani Israel jemaah? Bani artinya abna, anak keturunan. Israel laqab, gelar untuk Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Bani Israel itu mereka adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan para nabi. Ya, ya, di antara Bani Israel ini ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Isa. Banyak dari Bani Israel ini yang menjadi para nabi. Ini kenikmatan Allah untuk mereka. Maka yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Inna thalathatan min Bani Israila abras wa aqra wa a'ma. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Yang pertama abras. Apa itu abras jemaah? Orang yang terkena penyakit kusta, penyakit kulit, penyakit lepra. Dan yang kedua aqra. Apa itu aqra? Terkena penyakit kebotakan, rontok rambutnya jemaah. Ya, orang itu ganteng kalau punya rambut atau botak? Rambut ya, perhiasan bagi kita. Nah, maka orang kedua dia terkena penyakit kebotakan. Dan yang ketiga a'ma, yaitu ia terkena penyakit kebutaan. Oke, yang pertama apa jemaah? Abros, lepra, kusta. Yang kedua aqra, kebotakan. Dan yang ketiga a'ma, terkena penyakit kebutaan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa'aradallahu an yabtaliyahum faba'asa ilaihim malaka. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji 3 orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus seorang malaikat. Nah, apa yang diutus jemaah? Seorang malaikat kepada 3 orang dari Bani Israel tersebut. Fa'atal abras faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Maka malaikat ini datang dalam wujud manusia. Karena tidak mungkin manusia ini bisa melihat malaikat dalam wujud aslinya. Kecuali Rasulullah SAW. Pernah tidak Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya? Pernah jemaah. Hingga memiliki 600 sayap. Ya, kalau disebutkan dalam Quran ada malaikat itu 2 sayapnya, 3, 4. Malaikat Jibril alaihissalam seutama-utamanya malaikat berapa? 600 sayap. Ya, Rasulullah melihat di ketinggian langit, di ufuk, menutup ya langit seperti itu, mendekat dan mendekat dan mendekat, menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Nah, akan tapi seorang malaikat ini ya yang datang kepada al-abras, orang yang terkena penyakit kusta ini dalam wujud manusia. Kemudian malaikat ini bertanya, sesuatu apa yang paling engkau inginkan? Maka orang yang terkena penyakit kusta ini mengatakan, launun hasanun wa jildun hasanun wa yazhabu anni alladzi qad qazirani annasu bihi. Aku ingin kulit yang indah, tampilan yang indah, ya tampilan yang bagus, dan hilang dariku penyakit yang manusia itu jijik kepadaku. Jadi intinya apa jemaah? Ingin sembuh sakitnya. Pengen kulit yang bagus, tampilan yang indah,
hilanglah penyakitnya yang manusia itu jijik kepadanya. Nah, famasahahu, maka malaikat ini pun mengusapnya. Fadzaba anhu qadharu fa'utiya launan hasanan wa jildan hasana. Maka ketika malaikat ini mengusapnya, ia pun sembuh jemaah. Dia diberikan kulit yang indah, ya diberikan penampilan yang bagus, sembuh penyakitnya. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik. Kemudian malaikat ini bertanya kembali, harta apa yang paling engkau sukai? Masya Allah. Kalau kita ditanya jemaah, harta yang paling kita sukai apa jemaah? Rumah, mobil, ya kan? Nah, itu zaman sekarang. Tapi di sini mengatakan al-ibilu awil baqaru. Aku ingin onta atau sapi. Fa'utiyana kota usra. Maka ia pun diberikan onta yang bunting. Apa itu bunting? Onta yang hamil. Masya Allah. Faqala barakallahu laka fiha. Kemudian malaikat ini mendoakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu pada onta tersebut, pada harta tersebut. Enak enggak jemaah? Gimana enggak enak? Penyakitnya Allah sembuhkan. Kemudian diberikan harta yang paling ia cintai. Masya Allah. Kalau kita dikasih BMW misalnya, senang enggak jemaah? Senang banget ya, bukan senang lagi. Oke. Enggak cuma itu, dia didoakan oleh malaikat. Barakallahu laka fiha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu pada harta tersebut, pada unta tersebut. Masya Allah. Dan ketahuilah ya jamaah, bahwasannya doa para malaikat itu adalah doa yang mustajab. Karena mereka makhluk yang dekat dengan Allah. Ya, hingga berkata Ibnu Battal rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Al-Bukhari, wa ma'lumun anna du'a al-malaikati mujabun. Dan sesuatu yang diketahui bahwasannya doa para malaikat itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abdul Hasan Al-Mubarakfuri, du'aul malaikati mustajabun. Dan doa para malaikat itu adalah doa yang mustajab. Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah, kita berusaha mengamalkan, bersemangat dalam amalan-amalan yang bisa mendatangkan doa malaikat. Contohnya apa jemaah? Sebelum tidur kita berwudu. Ya, setiap gerik-gerik kita dalam tidur kita didoakan malaikat. Ya, begitu juga kita di shaf pertama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil awwal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat untuk orang-orang yang berada di shaf pertama. Ya, kalau para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu berebut untuk mendapatkan apa? Shaf pertama. Karena keutamaannya, karena besar pahalanya. Ya, begitu juga di antara amalan yang bisa mendatangkan doa malaikat, yaitu di selesai sholat kita tetap di tempat tersebut. Ngapain? Zikir, mungkin baca Quran, mungkin berdoa, ya kan? Di selesai sholat kita tetap di tempat sholat kita, maka ini senantiasa mendapatkan doa para malaikat. Apa yang mereka katakan? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan sayangilah dia. Masya Allah. Ya, begitu juga kita mendoakan saudara kita seiman, maka kita akan didoakan malaikat walaka bimislin, dan untukmu doa yang semisal. Jadi mendoakan orang lain, kita didoakan siapa? Malaikat. Untukmu doa kebaikan yang semisal. Oleh karenanya para salaf tu jamaah, ketika mereka ingin berdoa untuk diri mereka sendiri, mereka mulai dengan mendoakan siapa? Orang lain. Kenapa? Dapat doanya malah malaikat. Walaka bimislin, dan untukmu doa kebaikan yang semisal. Masya Allah. Nah, begitu juga sedekah di waktu subuh, di waktu pagi. Ya, maka sungguhlah ini mendatangkan doa malaikat. Nah, jadi lihatlah orang pertama jemaah. Ya, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah berikan harta. Apa tadi hartanya? Unta yang
bunting. Kemudian didoakan oleh malaikat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu pada unta tersebut, pada harta tersebut. Masya Allah. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, fa'atal aqra'a faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Kemudian malaikat ini mendatangi orang kedua. Itu orang yang terkena penyakit kebotakan. Naam. Kemudian malaikat ini bertanya, sesuatu apa yang paling engkau inginkan? Maka Al-Aqra ini mengatakan, sya'run hasanun wa yadhhabu anni alladzi qad qazirani an-nasu bihi. Aku ingin rambut yang bagus, rambut yang indah, dan aku ingin penyakitku ini sembuh yang mana orang itu jijik kepadaku. Sama seperti orang pertama, ingin disembuhkan sakitnya. Famasahahu, maka malaikat ini pun mengusapnya. Fazaba anhu qadharuhu wa u'tiya sya'ran hasana. Maka sembuh penyakitnya, ia diberikan rambut yang indah. Begitu juga dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang orang itu merasa jijik kepadanya. Nah, kemudian malaikat ini bertanya kembali, ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling engkau sukai? Apa kata orang ini jemaah? Al-Aqra ini, al-baqaru awil ibilu. Aku ingin sapi atau onta. Maka ia pun diberikan baqaratan hamilan, yaitu ia diberikan sapi yang bunting, sapi yang hamil. Kemudian malaikat ini mendoakan, barakallahu laka fiha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu pada harta tersebut, pada sapi yang hamil tersebut. Masya Allah. Enak gak jemaah? Enak. Dapat sebagaimana dapat orang pertama. Disembuhkan sakitnya, kemudian diberikan sapi yang bunting, kemudian didoakan malah malaikat. Fa'atal a'ma, kemudian malaikat ini mendatangi orang yang ketiga. Itu orang yang terkena penyakit buta. Maka malaikat bertanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik? Sesuatu apa yang paling engkau inginkan? Maka orang yang buta ini mengatakan, an yaruddallahu ilayya basari fa absara bihin nasa. Aku ingin Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku, maka aku pun bisa melihat manusia lagi. Dia ingin sembuh jemaah. Famasahahu, maka malaikat ini pun mengusapnya. Faraddallahu ilaihi basarah, maka Allah pun kembalikan penglihatannya, dan malaikat ini bertanya kembali, ayyul amali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling engkau sukai? Apa jawabannya jemaah? Al-ghanam. Dia pengen kambing. Maka diberikan kambing yang hamil. Didoakan? Iya, didoakan oleh malaikat. Lihatlah tiga orang ini. Mereka mendapatkan kenikmatan yang sama. Sembuh penyakitnya, dikasih harta, ya, hewan ternak yang hamil, dan didoakan oleh malaikat. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa'unti jahadzani wa wallada hadza. Maka tiga binatang tersebut berkembang biak hingga menjadi sangat-sangat banyak sekali. Di sini disebutkan fakana li hadza wadin minal ibili. Maka orang yang pertama yang tadinya terkena penyakit abros, penyakit kusta, ia memiliki satu lembah isinya onta seluruhnya. Masya Allah. Kira-kira jumlahnya berapa tuh jemaah? Banyak ya, nggak terhitung. Satu lembah isinya onta. Allah berikan keberkahan pada onta tersebut tadi. Nah, dari satu menjadi sekian dari wadin, lembah isinya onta. Walihada wadin minal baqari. Dan untuk orang yang kedua, ya, dari sapi yang hamil tadi menjadi satu lembah isinya sapi. Masya Allah. Dan orang yang ketiga yang asalnya satu kambing yang hamil menjadi satu lembah isinya kambing. Allah limpahkan kenikmatan untuk mereka. Masya Allah. Jadi orang kaya tidak jemaah? Orang kaya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Summa innahu atal abrasa fi surati wa hayatihi." Kemudian malaikat ini mendatangi orang yang pertama.
yang dulunya ia terkena penyakit abros dan ia orang miskin dulunya, tapi sudah jadi kaya. Ya tampilannya bagus, kulitnya sudah nggak sakit gitu kan. Malaikat ini datang dalam wujud dia dahulu terkena penyakit tersebut. Ya, dia datang dalam wujud manusia yang miskin terkena penyakit kusta. Apa kata malaikat ini? Rajulun miskin qadin qata'at biyal hibalu fi safari. Aku ini orang miskin dan terputus perbekalan safarku. Dan terputus bagiku jalan-jalan untuk meraih rezeki jemaah. Musafir, miskin, perbekalannya habis, mencari sebab-sebab untuk dapat rezeki nggak dapat. Kalau orang seperti ini dapat zakat nggak dalam Islam? Dapat, ya. Kemudian di sini disebutkan fala balagha liyal yauma illa billahi tsumma bika. Maka tidak ada yang bisa menolongku pada hari ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian dirimu. Boleh nggak perkataan seperti ini coba? Boleh, tapi nggak boleh pakai wa. Tidak ada yang bisa menolongku pada hari ini kecuali Allah dan dirimu. Kalau pakai dan boleh nggak? Kalau pakai dan nggak boleh, karena dia menyetarakan Allah dengan orang tersebut. Tapi bolehnya pakai summa, yaitu kemudian. Maka ini dibahas pula dalam pembahasan tauhid. Kalau pakai wa ini menyetarakan Allah dengan makhluk. Maka yang disyariatkan, yang dibolehkan, seseorang mengatakan tidak ada yang menolongku pada hari ini kecuali Allah kemudian dirimu. Pakai kata kemudian, pakai wa nggak boleh. Wa ini penyetaraan Allah dengan makhluk. Naam. As'aluka billadzi a'taka al-launal hasana wa jildal hasana wal mala ba'iran ataballagu bihi fi safari. Ya, malaikat ini mengatakan apa? Aku meminta demi yang memberikan engkau harta, demi yang memberikan engkau kulit yang bagus, tampilan yang indah, yaitu demi Allah aku meminta kepada engkau satu unta untuk aku gunakan dalam melanjutkan safarku, sebagai perbekalan dalam melanjutkan safar. Dikasih nggak jemaah? Nggak dikasih. Disebutkan di dalam hadis ini al-huququ katsirah. Dia mengatakan tanggunganku amat sangat banyak. Ada karyawan, ada butuh makanan hewan ternaknya, ya kan? Dia katakan hak-haknya banyak. Maksudnya apa? Tanggungannya banyak. Bakhil dia, pelit dia, kikir dia. Astagfirullah. Padahal hartanya banyak jemaah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, wa iyyakum wasyuhha. Jauhilah oleh kalian sifat kikir, sifat pelit. Ya, kenapa jemaah? Kata Nabi Muhammad SAW, fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena sungguhnya sifat pelit, kikir ini membinasakan umat-umat sebelum kalian. Kok bisa jemaah? Iya, orang itu ketika kikir, pelit, bakhil, hingga untuk dirinya sendiri dia apa? Pelit. Ada orang seperti itu? Ada. Bahkan ia pelit itu terhadap harta orang lain. Apa maksudnya? Apa artinya? Karena ia saking bakhilnya kepada harta, hingga harta orang lain ia ingin miliki. Bagaimanapun itu caranya. Ditumpahkan darah, betul? Iya. Penjajahan dan seterusnya. Apa sebabnya? Harta. Ia memiliki sifat bakhil dalam dirinya hingga harta orang lain ingin ia bakhili jamaah, masya Allah. Apapun caranya ia ingin dapatkan, walaupun pertumpahan darah. Maka Rasulullah mengatakan, fa innahu ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya sifat kikir ini membinasakan umat-umat sebelum kalian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang terpelihara di dalam dirinya dari sifat kikir, itulah orang-orang yang beruntung. Maka di antara caranya untuk kita melatih diri kita menghindari sifat kikir, sifat bakhil, kita berusaha berinfak di setiap
harinya jemaah. Sifat kikir ini ada tidak dalam setiap diri manusia? Pasti ada. Iri, dengki, kikir, ya sifat amarah. Ini sifat-sifat bawaan dalam diri manusia, tapi bagaimana keimanannya lah yang mengontrolnya, memposisikannya seperti itu. Nah, maka lihatlah orang tersebut, dia bakhil. Dia diminta 1 onta nggak diberikan. Dia bilang tanggungannya banyak. Faqala lahu, kemudian malaikat ini berkata, ya, dia dalam wujud apa tadi? Orang yang terkena penyakit kusta, orang miskin. Nah, ka'anni a'rifuk, sepertinya aku mengenalmu. Kata malaikat ini apa? Sepertinya aku mengenalmu. Alam takun abros, bukankah dulu engkau terkena penyakit kusta? Yaghzarukan nas, dan orang-orang jijik kepadamu. Faqiran, engkau dulu fakir, gak punya harta. Fa'ataqallahu mal, kemudian Allah memberikan engkau harta. Ketika disampaikan seperti ini, dia mengakui nggak jemaah? Dia nggak mengakui. Ya, dusta dia. Dia ingkar nikmat kepada Allah. Apa yang ia katakan? Innama warastu hadzal mala kabiran an kabirin. Sesungguhnya aku mendapatkan harta yang banyak ini, onta sebanyak 1 lembah ini dari warisanku. Dari ayah nenek moyangku. Maksudnya apa? Sombong dia. Dia mengatakan aneh nih loh, keturunan orang kaya cuma. Padahal yang ngasih harta siapa? Allah. Yang ngasih kesembuhan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat ini? In kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunt. Apabila engkau dusta, engkau tidak jujur, engkau bohong, maka sungguhlah Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikanmu dalam wujud semula. Apa tadi? Terkena penyakit kusta dan miskin. Nah, jadi orang ini ya lulus dari ujian tidak jemaah? Enggak lulus jemaah. Gagal dia. Maka dia kembali ke bentuk semulanya. Nah, kemudian malaikat ini pun mendatangi orang kedua. Siapa tadi? Orang yang dahulunya terkena penyakit kebotakan. Tapi sudah sembuh? Iya. Sudah jadi orang kaya? Sudah jemaah. Dia memiliki 1 lembah isinya sapi. Masya Allah. Ya, berapa tuh kalau di zaman sekarang jemaah? Banyak pokoknya ya. Orang kaya dia. Nah, maka malaikat ini berkata sebagaimana orang pertama. Ya, ane musafir, ya terputus dari safarku, kehabisan bekal, dia minta 1 sapi. Dikasih nggak jemaah? Nggak dikasih. Bakhil, pelit. Ya, malaikat ini mengatakan sepertinya aku mengenalmu. Bukankah engkau dulunya miskin? Ya, terkena penyakit kebotakan. Nggak mengakui dia. Dia mengatakan aku punya harta ini dari keturunanku. Ya, maksudnya dari ayahnya, dari nenek moyangnya, dari leluhurnya. Keturunan orang kaya. Itulah yang dikatakan apa jemaah? Terkadang harta itu membuat orang lalai, sombong dia. Iya. Maka hati-hatilah kita dengan kedudukan, dengan harta. Jangan sampai dengan harta atau kedudukan yang kita miliki, ini kita meremehkan manusia. Tidak boleh jemaah. Tapi yang ada di dalam Islam, apa yang kita miliki dari kedudukankah, ya atau dari hartakah, ini menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai wasilah untuk beribadah. Nah, maka malaikat ini pun mengatakan in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunt. Apabila engkau dusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikanmu dalam bentuk semula. Itu terkena penyakit kebutaan dan dia miskin. Maka orang kedua ini sama dengan orang pertama. Enggak lulus dengan ujian jemaah. Enggak lulus dia. Ini menunjukkan bahwasanya ujian itu tidak hanya musibah. Kita tahunya ujian itu musibah, tidak. Nikmat ujian tidak? Ujian. Ya, dikasih ujian apa tadi? Harta, kesembuhan. Tapi dia bersyukur tidak? Itu masalahnya. Ya. Orang nggak punya anak ujian tidak? Ujian. Punya anak? Ujian. Ini anak ya didik
agama enggak? Apa ini anak malah menjauhkan dia dari agama? Orang punya istri ujian tidak? Ujian. Enggak punya istri? Ya ujian juga gitu kan. Nah, jadi ujian itu dalam bentuk musibah ataupun dalam bentuk nikmat. Dan orang itu tidak lepas dari dua keadaan ini. Kalau ia nggak dapat musibah ujian, dia dapat nikmat. Nikmat bersyukur. Ya, ujian musibah dia bersabar. Kebaikan seluruhnya pahala untuknya. Nah, maka orang kedua sebagaimana orang pertama, gagal jawab. Kemudian malaikat ini mendatangi orang ketiga. Itu orang yang terkena penyakit kebutaan, sudah sembuh. Punya harta. Hartanya berapa tadi? 1 lembah isinya kambing, Masya Allah. Ternakan besar nih. Iya. Wa'atal a'ma fi suratihi. Malaikat ini datang dalam wujud seseorang yang buta. Sebagaimana dulu dia merasakan kebutaan tersebut. Maka malaikat ini mengatakan, rajulun miskin. Ana ini orang miskin. Wabnus sabil. Ana seorang musafir. Qadin qata'at biyal hibalu fi safari. Dan habis perbekalanku. Dan terputus bagiku jalan-jalan mencari rezeki. Sudah berusaha tidak dapat rezeki jemaah. Fala bala waliyal yauma illa billahi tsumma bik. Maka tidak ada yang menolongku pada hari ini kecuali Allah kemudian dirimu. Pakai kemudian. Enggak boleh pakai wa. Kalau wa ini penyetaraan tidak boleh jemaah. Nah. Sudah azan ya? Oh 2 menit lagi. 6. Lanjut jemaah. Kemudian malaikat ini mengatakan, as'aluka billadzi radda 'alaika basarak syatan ataballagu biha fi safari. Demi yang memberikan engkau ya kambing, harta dan telah mengembalikan penglihatan. Maksudnya demi Allah, aku meminta kepada engkau 1 kambing untuk aku jadikan bekal untuk melanjutkan perjalananku. Dikasih enggak jemaah? Lihatlah disebutkan di dalam hadis, qad kuntu a'ma. Dulunya aku orang buta. Ngakui dia. Ya. Faradallahu ila basari. Kemudian Allah kembalikan penglihatanku. Dia menyandarkan nikmat dari Allah. Kesembuhan dari Allah. Iya. Lihatlah orang pertama kedua. Nggak ngakui dia. Orang kayak gini masa abros gitu kan. Masa orang kayak gini kebotakan gitu. Ingkar dia. 6. Fahud ma syi'ta wada' ma syi'ta. Ambillah kambing-kambing ini sesukamu. Dan tinggalkan sesukamu. Dia suruh ngambil berapa jemaah? Terserah dia, pengennya berapa? Dia bilang 1, nih orang terserah ambil. Tinggalkan terserah. Ya. Kemudian orang ini mengatakan, "Fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillah." Sungguh aku tidak menyulitkanmu untuk mengambil sesuatu dari kambing-kambing ini, engkau mengambilnya karena Allah Subhanahu wa taala. Terserah jemaah diberikan berapa. Nah, maka malaikat ini pun mengatakan, amsik malak. Peganglah hartamu. Ya simpanlah hartamu, itu milikmu. Fa innama ibtulitum. Sesungguhnya kalian itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika. Sungguh Allah Subhanahu wa taala ridho kepadamu dan Allah murka marah dengan 2 orang sahabatmu, yaitu orang pertama dan kedua. Masya Allah ta'ala. Nah, azan dulu jamaah ya. Bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan sebentar jemaah untuk kajiannya. Di antara faedah dari kisah di atas, ya, yang pertama, wajibnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan seorang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka Allah akan langgengkan nikmat tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat tersebut. Sedangkan yang kufur nikmat, mereka tidak bersyukur kepada Allah, tidak menyandarkan nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhlah nikmat tersebut akan Allah ambil. Allah murka kepadanya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ibrahim ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka sungguhlah aku akan tambah nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika kalian kufur,
maka sungguhlah azabku amat sangat keras. Ya, hingga sebelumnya kita sampaikan jamaah, sebab penghuni neraka itu banyak dari para wanita. Apa sebabnya? Kufur terhadap nikmat suami, kufur terhadap kebaikan suami. Padahal nikmat suami kepada istri itu banyak, tapi masih terhitung. Bagaimana dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung? Maka kalau orang kufur kepada nikmat Allah, Allah katakan inna azabi lasyadid. Sungguhlah azabku amat sangat keras, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faedah yang kedua, menetapkan sifat ridha dan murka bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada siapa tadi? Orang ketiga. Orang yang buta Allah sembuhkan, Allah kasih harta, dia bersyukur. Dia menyandarkan nikmat tersebut dari Allah. Dia tidak lupa kepada Allah, maka Allah pun ridho. Berarti sifat Allah meridhoi orang yang bersyukur, orang yang taat kepada Allah. Begitu juga kita menetapkan sifat murka bagi Allah. Itu Allah murka kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang pelaku maksiat, kepada orang-orang yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah, kufur nikmat, Allah murka kepada mereka. Berarti Allah memiliki sifat apa? Ridho, begitu juga murka. Maka ini sebagai bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah. Ya, ada golongan namanya Mu'tazilah. Mereka menetapkan nama-nama bagi Allah, tapi mereka tidak menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Misalnya gini jamaah, Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang Mu'tazilah, mereka mengimani Allah memiliki dua nama tersebut, tapi mereka tidak menetapkan sifat kasih sayang bagi Allah. Kenapa? Mereka berhujjah kalau Allah memiliki sifat kasih sayang, nanti seperti manusia. Manusia memiliki sifat kasih sayang sebagaimana orang tua kepada anaknya. Kuat nggak nih hujahnya? Selintas kayak kuat gitu kan? Tapi tidak kuat jemaah. Tidak benar hujah seperti ini. Allah memiliki sifat kasih sayang itu sesuai dengan kesempurnaan keagungan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Manusia memiliki sifat kasih sayang, tapi sifat kasih sayang Allah itu sesuai dengan kesempurnaan, sesuai dengan kemuliaannya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan nama dan menetapkan sifat. Kalau Mu'tazilah mereka mengimani menetapkan nama tapi mengingkari sifat. Ya, 6. Maka di sini kita menetapkan sifat ridha bagi Allah kepada orang-orang yang bersyukur dan menetapkan sifat murka bagi Allah kepada orang-orang yang kufur nikmat. Ya, kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. 6. Kemudian faedah yang lainnya, kita mengimani terkait dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya malaikat jemaah. Apa yang Allah utus tadi untuk menguji 3 orang tadi? Malaikat. Kita harus mengimaninya, iya. Dan itu termasuk dari rukun Islam ke berapa? Kedua. Antu'mina billah wa malaikatihi. Ya, engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimaninya, iya, dengan keimanan kita. Karena malaikat ini makhluk gaib. Ya, nggak bisa kita lihat dengan kedua mata kita. Ya, kita mengimaninya sebagaimana Allah kabarkan, mereka Allah ciptakan dari cahaya. Ya, mereka senantiasa menjalankan perintah Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka itu ketika menjalankan apa yang Allah perintahkan, mereka bersegera dalam mengerjakannya. Ya, Allah katakan dalam surah An-Nazi'at, "Fasabiqati sabqa." Demi para malaikat yang mereka saling mendahului di antara mereka. Untuk apa jemaah? Untuk bergegas bersegera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita dianjurkan untuk mencontoh sifatnya malaikat tadi. Bergegas, bersegera dalam menjalankan perintah Allah. Kalau kita terkadang gimana jemaah? Ntar, nanti gitu kan? Iya, itu setan itu.
Ya, orang dengar azan, baru azan. Dalam hadis seperti itulah waswas syaitan, bisikan syaitan. Ya, ketika sudah selesai azan, baru selesai azan. Nunggu apa jemaah? Nunggu iqamah. Ya. Wah, iqamah baru wudhu dia. Iya, sampai masjid sudah sekian rakaat, ya kan? Syaitan. Nah, jadi kita mengimani terkait dengan malaikat, dan malaikat ini bisa menjelma dalam wujud tertentu, sosok manusia dan seterusnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faedah terakhir jemaah, yaitu disebutkan di dalam hadis makna berkah. Tadi dari satu onta menjadi apa? Satu lembah isinya onta. Satu sapi jadi satu lembah isinya sapi. Satu ekor kambing menjadi satu lembah isinya kambing seluruhnya, masya Allah. Berkah, iya. Maka ulama mengatakan berkah itu kasratul khairi. Itu banyaknya kebaikan yang bisa dihasilkan dengan keberkahan tersebut. Orang hartanya berkah, bisa jadi nggak banyak jamaah. Maka hartanya ini bisa digunakan dalam jalan-jalan kebaikan. Tapi kalau orang hartanya nggak berkah, berapapun itu jamaah, sebanyak apapun, maka bisa jadi hartanya kemana-mana. Nggak tahu kemana itu. Ya nggak tahu juga jamaah, karena nggak berkah. Sama umur nggak berkah, banyak kemaksiatan, kelalaian, kemalasan. Kenapa umurnya nggak berkah? Tapi kalau umur itu berkah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan taufik baginya untuk memanfaatkan umurnya dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ilmu yang berkah. Diamalkan, iya. Mungkin orang masya Allah belajar itu ilmu, iya. Nggak berkah ilmunya, diamalkan tidak? Sulit untuk diamalkan. Maka orang itu yang dicari apa jemaah? Keberkahannya, bukan banyaknya. Silakan banyak kalau berkah, masya Allah. Tapi intinya berkah. Maka diantara lafaz doa kunut, wa barik li fima a'tait, dan berikanlah keberkahan kepadaku apa yang engkau berikan untukku. Jadi minta apanya jemaah? Berkahnya. Maka seseorang itu yang cari berkah. Ya, dia bekerja amanah, jujur, profesional, maka sungguhlah insya Allah harta yang Allah berikan itu berkah. Ya, caranya menghasilkan juga benar, jujur, dagang jujur. Banyak pedagang nggak jujur, banyak jemaah. Yang mensifati barangnya gini, gitu, gini, harganya sekian, padahal bohong. Pengennya biar menarik untuk dibeli. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa Anda sampaikan pada kajian malam hari ini. Sebelum ditutup, ada yang tanyakan jemaah, silakan. Diulangi. Nah, jadi diantara mensyukuri nikmat, kemarin sudah kita sampaikan, mensyukuri dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan kita. Maka di antara syukur nikmat, ya tentunya seorang menjalankan ketaatan ibadah, dan ibadah yang terpenting yaitu sholat, dan itu rukun Islam yang kedua. Amalan yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ya tanyakan pada hari kiamat kelak. Nah, dan seorang dalam sholat 5 waktunya, maka hendaklah dia mengerjakannya dengan berjamaah. Apa kata Allah? Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Kalau ruku bersama orang-orang yang ruku di mana? Di masjid berjamaah. Ya, bukanlah rukuklah kalian sendirian di rumah, tidak. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ya, maka ketika orang meninggalkan sholat berjamaahnya, bisa jadi itu masuk kepada kufur nikmat. Kenapa? Allah perintahkan berjamaah, dia tidak berjamaah. Ya, seperti itu. Nah, wallahu taala a'lam. Hingga disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah jemaah. Ya, laqad ahmamtu an amura bihatabi. Sungguh aku sangat berkeinginan untuk menyuruh orang itu apa? Mengumpulkan kayu bakar. Untuk aku bakar rumah-rumah orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Tapi Rasulullah melakukannya tidak? Tidak. Kenapa? Karena dalam rumah tersebut ada anak-anak. Wajib enggak? Enggak. Ada wanita, diperintahkan tidak? Tidak. Oleh karenanya Rasulullah tidak melakukannya. Nah, hingga seorang yang buta ya berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ana rajulun a'ma, aku adalah orang yang buta. Aku enggak ada yang bisa menuntunku sampai ke masjid. Bolehkah aku sholat di rumah? Ya, awalnya dibolehkan tidak? Iya, tapi dipanggil lagi. Hal tasma'un nida? Apakah engkau mendengar azan? Ya, sahabat ini mengatakan, iya aku mendengarnya. Apa kata Rasulullah? Fa'ajib. Maka datangilah. Maka orang yang bisa melihat tentunya lebih diperintahkan lagi untuk mengerjakan sholat berjamaah, dan ini termasuk dari memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cukup jamaah ya. Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an